Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Alhamdulillah baik semua anak didik Bapak. Ya, hari ini sebelum kita belajar, kita tentu diawali dengan doa. Ayo siapkan doanya, mohon. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pembelajaran hari ini tentu kita diawali dengan doa. Mudah-mudahan hari ini pelajaran kita lancar, tidak ada cobaan untuk kita karena kita sudah berdoa. Ayo kita berdiri, nak, kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Jadi mana? Ayo dipimpin oleh Aisyah di depan. Ya, perhatikan. Udah posisi sudah siap semua? Ya. Dan bisa kita mulai menyanyinya? Bisa, Pak. Ya, kita menyanyi. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan duduk masing-masing. Silakan duduk, nah. Bapak, anak bapak absen karena kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional dan bapak absen terlebih dahulu kepada anak didik bapak. Nanti ambilkan tangannya pada bapak ya, nak, ya. Bapak absen saya panggil satu persatu. Yani, Hadir, Pak. Abi. Hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi saya ingin kepada anak didik bapak lebih semangat lagi hari ini belajarnya. Saya sebelum anak didik bapak masuk ke sekolah atau berangkat ke sekolah, saya tanya dulu, nak, kegiatan apa yang di rumah selama sebelum berangkat ke sekolah? Saya tanya satu persatu. Coba, nak, kegiatan kamu sebelum berangkat ke sekolah apa kegiatan kamu? Nyuci piring. Dan untuk kelompok satu. Ayo, yang di sini kelompok 2. Ayo saya tanya ini kegiatan apa di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Tentu ada kegiatannya, ya. Ayo, nak, kegiatan apa kamu sebelum berangkat ke sekolah? Merapikan kamar. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Saya tanya dari ujung sana dulu. Ayo, apa kegiatan? Kenapa? Menggosok pakaian. Baru udah pintar kali nih dalam menggosok. Bagus sekali, berarti di rumah tadi ada kegiatannya. Ayo berikutnya. Merapikan kamar. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Saya tanya kelompok 4 ini tadi kegiatan apa di rumah? Ayo lihatnya apa di rumah? Membersihkan kamar. Apalagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Jadi tadi saya tanya satu persatu. Jadi materi yang tadi saya tanya satu persatu berkaitan dengan hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban di rumah, hak kewajiban di sekolah, ya. Sekarang speaking dulu, biar semangat, biar fit belajar kita hari ini. Ayo, saya tepuk tangan 2 kali, kamu 2 kali, tepuk tangan 3 kali, kamu 3 kali, tepuk tangan 1 kali, kamu tepuk tangan 1 kali. Nah, konsentrasi atau tidak? Sekarang kita mulai.
1, 2, 3. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Nah, berarti ini anak didik Bapak hari ini konsentrasi semua. Kita tepuk tangan. Luar biasa anak didik Bapak ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita mengedukasikan hak dan kewajiban di rumah, melaksanakan hak kewajiban di sekolah. Sekarang nak dibuka buku pendidikan Pancasilanya. Ya nak ya. Jadi udah dibuka semua bukunya. Udah dibuka halaman, yaitu halaman 44. Ya, 44 sudah dibuka, yaitu hak dan kewajiban. Kita lihat, saya tanya dulu ini, biar semangat. Sebelum tentu anak di bawah, sebelum materi berikutnya, pelajaran apa nak tentang patuh atau aturan? Saya tanya dulu sebelum masuk ke di situ. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang patuh atau aturan, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis dan tertulis. Sekarang aturan tertulis. Ya. Nah, pergi sekolah tepat waktu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang tidak tertulis. Ini coba saya tanya kelompok 4. Ayo. Bersikap sopan. Kita tepuk tangannya, mana dia? Semangat tepuk tangannya. Kita biar semangat, tepuk semangatnya mana ini? Ayo, kita tepuk. Biar semangat ya. Sekarang saya tanya lagi, apa itu hak nak? Hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Tepuk tangan, betul. Ayo berikutnya saya tanya tadi. Sedangkan apa itu hak? Hak segala sesuatu yang kita dapatkan. Baru kita masuk ke kewajiban. Kita perhatikan kewajiban. Ini kita lihat. Kita masuk. Apa itu kewajiban? Ayo nah. Iya, tepuk tangan. Sedangkan kewajiban segala sesuatu yang kita laksanakan. Pintar kalian adik bapak hari ini, semangat belajarnya ya. Yang berikutnya sekarang saya akan tanya dulu. Di sini ada contoh-contoh hak. Saya tunjuk nanti satu-satu, yaitu contoh hak di rumah. Saya berurutan saya tes dari kelompok berikutnya, saya tunjuk, kamu akan menjawab. Insya Allah bisa menjawab lah ya. Tentu harus kamu tahu tentang hak anak di rumah. Sekarang saya tanya dulu ketua kelompok dulu. Saya tanya kelompok ketua, keliling nanti kelompoknya kena semua. Di sini ada 5 contoh-contoh hak anak di rumah. Contoh yang pertama apa itu nah? Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Ya, mendapatkan kasih sayang perlindungan. Contohnya di rumah dari orang tua. Yang kita lihat betul atau salahnya? Ya, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Kelompok 1 kita bisa menjawab. Yang berikutnya sekarang kelompok 2. Contoh-contoh hak anak di rumah. Kamu di rumah contohnya apa di rumah? Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Kita lihat ya Nak ya. Mendapatkan pendidikan. Kita lihat ini tadi mendapatkan kasih sayang dari lindungan. Sekarang mendapatkan pendidikan. Aduh, anak bapak pintar semua ini. Ayo tepuk tangan, betul jawabannya. Ya, yang berikutnya
Dan kelompok 3 Mendapatkan makanan dan minuman. mendapatkan makanan dan minuman. Kita lihat. Mendapatkan makanan dan minuman. Mendapatkan makan dan minuman, betul kali, tepuk tangan kelompok 3. Jadi yang keempat Bapak, sedangkan yang keempat mendapatkan hiburan. Hiburan ya itu pernah kamu di taman? Pernah lihat di taman? Pernah. Di taman kamu jalan-jalan di sana sama keluarganya, di situ makan-makan di taman, rasanya terharu kali di sini ya, melihat pemandangan yang sejuknya di sana ya, mewahnya, megah kali di sana ya nak ya. Yang berikutnya sekarang yang kelima kelompok 4. Nah, mendapatkan uang saku, pernah enggak kamu? Dan siapa itu di rumah nak? Orang tua, tepuk tangan, betul sekali ya, tepuk tangan. Jadi orang tua, ini dia dari orang tua ya, dari orang tua. Yang berikutnya, nih sekarang contoh-contoh hak anak di sekolah. Nah, ini hak anak di sekolah. Kita tanya yang teman kamu tadi, betulan saya tanya satu itu, kamu bisa menjawab ya. Ya, saya coba tunjuk yang kamu bisa. Yang hak sekarang, hak contoh anak hak di sekolah. Carikan ketua. Mendapatkan ilmu pengetahuan. Hebat, tepuk tangan. Ya. Yang berikutnya sekarang yang nomor 2-nya. Nah, yang keduanya yaitu bertanya kepada guru. Pernah enggak bertanya sama guru? Pernah enggak? Bertanya di saat gurunya menerangkan, kamu harus nanti sudah diterangkan, kamu bertanya. Yang berikutnya yaitu mendapatkan apa ini nak? Sama-sama kita mendapatkan. Iya, pernah enggak kamu dapat hadiah di sekolah kita? Pernah enggak? Dia mendapatkan hadiah, juara 1, 2, 3, dapat piala, pertandingan tentu pernah. Yang berikutnya kita lihat yaitu mendapat pelindungan keamanan. Tentu dapat pelindungan di sekolah kita, tentu dapat pelindungan dan pengamanan di sekolah kita. Dari siapa di sini? Ada Pak Guru, ada Bu Guru. Ada enggak Pak Gurunya di sini? Ada. Bu Gurunya ada enggak di sini? Ada. Kita berikutnya mendapatkan kebahagiaan. Pernah enggak kamu bahagia? Pernah enggak? Pernah ya, bahagia kamu dapat sesuatu yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Contohnya kamu di rumah, apa yang keinginan kamu dilaksanakan, terbeli apa yang kamu inginkan di dalam hati kamu. Kamu bahagia enggak? Bahagia. Yang berikutnya kita masuk contoh-contoh kewajiban. Kewajiban di mana ini nak? Di rumah. Kita ingat di rumah. Kewajiban di rumah. Nah, yang pertama kita berbakti kepada orang tua. Kamu berangkat ke sekolah bersalaman enggak? Bersalaman. Cium tangan mama enggak? Cium tangan mama ya. Karena kamu harus berbakti kepada orang tua. Yang berikutnya yaitu membantu orang tua. Pernah enggak membantu orang tua? Apa kegiatan kamu di rumah membantu orang tuanya? Menyapu. Ini menyapu di ruangan ini kerjasamanya mantap kali ini, menyapu. Ada yang apa ini lagi nih? Lagi ngapa ini? Menyapu. Yang ini lagi ngapain ini? Iya, mencok pintar tadi dia ya. Berarti kamu kegiatan di rumah tahu ini. Yang berikutnya, yang ketiga, bahagia dengan menjaga apa itu? Iya, tentu kita menjaga keluarga kita ya nak ya. Yang berikutnya
Belajar dan beribadah. Belajar tentu di rumah, belajar enggak ini di rumah? Belajar ya. Belajar di rumah. Tidak lupa meninggalkan, jangan lupa meninggalkan 5 waktu, yaitu apa? Sholat ya. Ini lihat ini lagi ngapain ini? Ya, beribadah. Yang ini belajar di rumah. Kita yang kelima. Yang 5 menghormati orang yang lebih tua. Kamu sama abang kamu di rumah, kita menghormati kepada orang yang lebih tua. Di saat kita jumpa, kita harus menegurnya ya. Yang berikutnya, contoh-contoh kewajiban di mana ini nak? Di sekolah. Contoh-contoh kewajiban di sekolah ngapain? Kita lihat. Yang pertama, membantu tata tertib, mematuhi tata tertib di sekolah. Kita harus mematuhi yang ada di sekolahan kita. Nah, ini harus kita patuhi. Di sini ada Pak Guru, ada Bu Guru, ada anak lagi berbaris ya. Yang berikutnya yaitu menjaga kebersihan. Mana ini nak di sekolah? Contohnya kamu lihat anak-anak kadang-kadang kan pakai membersihkan lingkungan sekolah atau ruangan kita yang kita perlu kita bersihkan. Yang berikutnya menghormati guru. Menghormati guru dia ini pernah dihormati guru. Ya, gurunya harus kita hormati. Yang berikutnya menyayangi guru dan teman-teman. Jadi gurunya kita sayangi, ya. Ya, kita perhatikan kita amati ya nak ya. Kita akan tampilkan videonya. Kamu amati betul-betul. Nanti kita di saat lembaran videonya kamu bisa menjawabnya. Ya nak ya, amati ya nak ya. Kita amati videonya nah. Bapak putar ya. Kamu tonton dari awal. Di video kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Anak, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya betul, hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kewajiban telah terpenuhi, kita baru diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengetahui contoh-contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh-contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu belum ya? Contoh-contoh hak anak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, ada beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama adalah mendapat ilmu pengetahuan. Sekarang kita lihat contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja ya contoh kewajiban anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Ya betul. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Ini adalah contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Tepuk tangan. Video ini sebelum kita masuk ke mengerjakan latihannya, kita harus speaking dulu semangat. Udah diamati kan? Udah ya? Mana harus tetap semangat. Oke, kita tonton speakingnya. Ayo nak berdiri nak biar semangat. Tangan diputar-putar. Tepuk tangan. Ayo speaking semangatnya. Mana tepuk semangatnya?
semua ya, lihat sini semua, lihat nah, lihat semua ya. Di sini isi hak anak di rumah dan hak anak di sekolah ya. Isi ya nak ya, paham nak? Paham. Nanti memperhatikan per kelompok harus selesai semua. Saya tanya ketua, sudah selesai anggotanya semua? Sudah selesai belum semua? Cek semua. Sana udah semua ya kan? Mantap. Bapak akan tunjuk dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan kelompok 1. Mempresentasikan ya. Ayo, berdiri sini nah. Perkenalkan nama kelompoknya ya nak ya. Ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Anak di sekolah mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Kelompok 1 sudah mengasihkan. Ini kumpulkan nah. Nah di sini ya kumpulkan. Ayo berikutnya kelompok 2 mempresentasikan, perkenalkan nama kelompoknya. Silakan di sini nah. Ayo nah, di sini ketuanya. Sini manja, Bapak nilai sambil. Mendapat kasih sayang. Tepuk tangannya mana nah, yang lagi semangat. Oh, 3 maju ke depan. Pokoknya. Iya. Iya. 3. Kumpulkan. Ayo berikutnya kelompok 4. Ya, sebutkan namanya. Ya. Ya, 4 boleh dikumpulkan. Ya, bagus sekali mempresentasikan saya nilai. Perhatikan, saya akan umumkan nilai hasil tadi sudah diskusi teman kamu dan hasilnya di sini kita umumkan kelompok mana yang paling tinggi, kelompok 1 atau 2, 3 dan 4. Kita lihat hasilnya sudah Bapak teliti hasilnya mempresentasikan di depannya yang suara jelasnya ya. Kita umumkan, kita lihat kelompok 1 memperoleh nilai 100. Nah, 100. Kelompok 2 dapat nilai 100. Tepuk tangan. Kelompok 3 siap-siap hatinya berdebar-debar. Nah, kelompok 3 dapat nilai 100. Kelompok 4 dapat nilai 95. Ya, dapat nilai 95. Ya, itulah hasil nilai kamu. Saya sudah buat konten dengan nilai pelajaran hari ini. Kamu sudah betul-betul memahaminya. Ya, kita lihat. Kita sebelum kita main game. Nah, di sini ada 17 angka. Ya, angkanya kita ambil dari kelompok 1 dulu. Nah, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 1 siap-siap. Ketuanya. Kita tes ketua dulu ya. Nah, kelompok 1 mau milih nomor berapa? Ayo. Milih nomor berapa? Kelompok 1. Ayo. Milih nomor berapa saya tanya? Nomor berapa? 15. Kita lihat 15. 15. Kita klik 15. Nah, 15 ini gambar yang ada di depan ini di game ini masuk hak atau kewajiban? Yang hanya kewajiban. Kita lihat kelompok 1. Kewajiban. Betul, tepuk tangan. Kamu kelompok 2 ini mau nomor berapa?
9. Kita klik nomor 9. Nomor 9. Sap. Ini nomor 9. Gambar yang ada di sini masuk yang mana, hak atau kewajiban? Kewajiban. Kita lihat kelompok 2. Betul. 3. Nomor 10 yang diincar. Ini penasaran ini nomor 10. Kita lihat nomor 10. Sap. Yang ini gambarnya masuk hak atau kewajiban? Masuk hak. Kita lihat ya. Kelompok 3 hati-hati. Kita lihat hak. Sabar. 4. Pilih yang mana ini yang kamu sukain? Nomor 6. Kita penasaran nomor 6 ini. Kita nomor 6. Nomor 6. Sap, nomor 6. Nomor 6 ini masuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kita coba. Ini coba. Kita lihat. Betul. Perhatian. Udah main game tadi. Mudah-mudahan kita dari pembelajaran hari ini sudah paham semua ya tentang hak ya nak ya. Ya, jadi sudah diamati kita sudah main game, tanya jawab sudah, dan anak nih bapak ini, dan saya ingin kepada anak didik di rumah harus betul-betul tingkatkan lagi belajarnya ya nak ya. Jadi pelajaran hari ini kesimpulannya ya, kesimpulannya hak dan kewajiban segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban segala sesuatu yang kita laksanakan. Anak didik bapak ini hak di rumah, hak di sekolah ya. Hak di rumah tentu tadi yang pertama apa nah, hak di rumah? Hak di rumahnya contohnya hak di rumah kita harus tahu Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. yang mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selain itu hak di sekolah. Ayo hak di sekolah. Mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan tadi sudah kita bahas hak di rumah, hak di sekolah, sekarang kewajiban di rumah. Berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua. Hak di sekolah. Membantu kita di sekolah. Iya, itu. Jadi saya ingin kepada Nedik tadi kita bahas tentang hak di rumah, hak di sekolah, sedangkan kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah. Ya, yang perlu diperhatikan di Bapak, tingkatkan kembali untuk pembelajarannya. Ya, paham? Ya, saya bagikan untuk tugas PR. Mudah-mudahan anak di Bapak di rumah nanti kegiatannya ditingkatkan kembali. Masukkan di dalam tas. Kembali apa yang diajarkan hari ini. Paham ya nak ya? Tingkatkan lagi. Jadi saya ingin kepada peserta didik hari ini kita selesai pembelajaran, kita tutup dengan doa ya. Ya, ayo siapkan. Ya berat. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berat berdoa dimulai. Tunjuk dari kelompok 1
ulangnya berurutan seperti biasa. Ayo, maju ya. Salim sama